Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena nggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita nggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan 1, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau udah berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Non taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, nggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur, antum syukur pada orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Nanti Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat.
Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anashkurli walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia nggak sama sekali udah sama orang tua nggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum pernah nggak antum tawarkan orang tua, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua udah takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan selalu bagaimana ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu? Setiap hari kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum nggak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua.
Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redho dengan kita.